Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Jamaah rahimakumullah, saya ingin melanjutkan bahasan hadis tentang 3 golongan yang dimurkai. Itu hadis riwayat Al-Bukhari dari Ibnu Abbas. Saya bacakan lagi hadisnya. An Ibni Abbas anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qol abgadun nas ilallah salasa mulhidun fil haram wa mubtagin fil islam sunnatal jahiliyah wa muttalibu damimri'in bigoiri haqqin liwahariqa damahu. Dan pertemuan yang lalu sudah saya bahas sampai beberapa ibroh dari hadis ini, yaitu sampai mulhidun fil haram. Makanya sekarang mubtagin fil Islam sunnah jahiliyah. Jadi golongan yang kedua, manusia yang paling dibenci, paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang mubtagin fil Islam sunnah jahiliyah, yang menghidupkan kebiasaan jahiliyah di masa Islam. Kita tahu kan Rasulullah SAW itu diutus untuk memberantas hukum jahiliyah. Banyak sekali hukum jahiliyah yang diubah oleh Rasul, baik di dalam masalah ibadah seperti sholat, haji. Paling menonjol di dalam ibadah haji, orang jahiliyah itu justru sering menginap di Muzdalifah sebelum ke Arafah, tapi justru Rasulullah menginapnya di Mina. Terus juga kalau jumroh bukan Allahu Akbar yang dipanggil. Dan masih banyak lagi tentu saja termasuk talbiyah. Demikian pula ibadat-ibadat yang lain. Muamalah hukum waris banyak diubah oleh Rasulullah SAW. Ya, salah satu contohnya tentang anak angkat. Orang jahiliyah beranggapan bahwa anak angkat itu sama dengan anak kandung. Oleh Rasul diubah, anak angkat tidak sama dengan anak kandung, baik waris maupun yang lainnya. Jadi golongan kedua, manusia yang paling dibenci atau dimurkai oleh Allah adalah orang yang menghidupkan adat kebiasaan jahiliyah padahal Islam sudah tiba. Sunnah atau kebiasaan jahiliyah, seperti pada pertemuan yang lalu sudah bahas. Jadi sunnah itu ada sunnah positif atau sunnah hasanah, ada sunnah negatif, sunnah sayyi'ah. Nah, sunnah jahiliyah itu termasuk sunnah yang sayyi'ah. Sunnah atau kebiasaan jahiliyah sangat banyak jumlahnya, baik yang berkaitan dengan akidah, syariah maupun akhlak. Menurut bahasa, al-jahlu, jahiliyah itu dari al-jahlu, itu berarti kebodohan. Dengan demikian, sunnah jahiliyah berarti adat kebiasaan yang berdasar pada ajaran kebodohan. Walaupun kita mengerti dari sudut ilmu keduniaan, masyarakat saat itu, masyarakat jahiliyah dari sudut keduniaan mah nggak bisa, tidak bodoh, tapi di dalam masalah akidah bagaimana mereka dianggap bodoh? Ya, tahu tentang ilmu perbintangan, mereka juga tahu tentang peternakan, ternakan unta, tentang pengobatan,
tentang membuat patung-patung, bangunan-bangunan. Itu banyak kemewahan dalam dunia, bahkan di Mekah itu jadi pusat perdagangan masyarakat yang dikenal dengan pasar Uqad. Itu seluruh dunia. Jadi kenapa di sini sebut bodoh? Karena dalam bidang agama. Dengan kata lain, sunnah jahiliyah itu sunnah orang-orang bodoh. Orang bodoh dalam bidang keagamaan. Atau mungkin sunnah jahilin. Atau kebiasaan orang-orang bodoh. Al-Asqalani berpendapat bahwa al-jahlu atau kebodohan itu terdiri dari beberapa macam. Al-Asqalani. Pertama, kebodohan orang yang bodoh karena tidak memiliki ilmu pengetahuan. Kebodohan semacam ini merupakan pangkal kebodohan. Ya, Ibnu Hajar Al-Asqalani kan, bukan Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Asfahani. Ya. Al-Asfahani. Al-Asfahani itu di dalam Mu'jamul Mufahrras li Al-Fadil Quran. Jadi dia mengartikan Al-Quran. Jadi makna atau pengertian-pengertian istilah di dalam Al-Quran, atau sering disebut vocabulary atau kata-kata sulit ya. Itu Mu'jam Mufradat Al-Fadil Quran. Dia mengatakan kebodohan itu ada kebodohan orang bodoh karena tidak memiliki ilmu pengetahuan. Nah, kebodohan semacam ini merupakan pangkal kebodohan. Kemudian yang kedua, kebodohan yang diakibatkan oleh keyakinan atau i'tikad yang tidak sesuai dengan kebenaran. Mungkin saja orang semacam ini mempunyai kepandaian, tapi akidah dan keyakinannya salah. Jadi seperti tadi saya katakan, orang jahiliyah itu kalau dari sudut keduniaan, dari sudut ekonomi sudah cerdas, sudah pandai, teknologi, persenjataan juga hebat. Betapa banyak orang mau menggempur Mekah bisa dilawan oleh orang-orang Quraisy. Kebodohannya itu dalam bidang akidah. Yang ketiga, kebodohan itu diakibatkan oleh perbuatan atau tingkah laku. Orang yang demikian itu mungkin saja keyakinannya benar, tapi perbuatannya salah. Seperti orang yang tahu hukum, tapi dia tidak melaksanakan. Dia tahu sholat itu wajib, tapi dia tidak laksanakan. Dia tahu kewajiban, tetapi dia tidak melaksanakan. Sehingga tidak pandai. Nah, disebut bodoh. Bodoh di dalam pelaksanaan. Itu menurut Al-Asfahani. Adapun sunnah jahiliyah yang dihidup tubuhkan oleh manusia yang dimurkai oleh Allah cukup banyak. Namanya jahiliyah fil akidah. Itu bisa kita lihat di dalam surat Ali Imran 154. Donal jahiliyah. Ada jahiliyah fil hukmi dalam surat Al-Maidah. Apa hukmal jahiliyah yabgun? Faman ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Kemudian ada juga tabarruj jahiliyah. Bala tabarrujna tabarrujal jahiliyah. Itu di dalam surat Al-Ahzab ayat 33. Ada jahiliyah yang sombong. Itu disebut di dalam
surat Al-Fat yang disebutkan sebagai hamiyatal jahiliyah. Mungkin kalau ajaran kebodohannya mereka tidak lakukan, tetapi kejahiliahan yang tadi mereka hidup tumbuhkan. Atau 4 kebiasaan jahiliyah yang dikembangkan. Mungkin ini secara khusus akan saya bahas pada pertemuan yang akan datang tentang arba'un fi ummati min amril jahiliyah. 4 perkara di umatku, padahal itu urusan jahiliyah. Ayat ruku nahunna, yang tidak mereka tinggalkan padahal sudah Islam. Seperti al-fahru fil ahsab, at-ta'nu fil ansab, al-istisqa bin nujum, kaniyahah. Akan kita bahas pada pertemuan secara khusus yang akan datang. Kemudian golongan yang ketiga yang sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah muttalibu dammi mri'in liyuhri qadamahu. Itu orang yang mencari-cari kesalahan orang lain agar dia bisa menumpahkan darahnya. Ini juga merupakan orang yang sangat dimurkai, yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai golongan yang ketiga. Dan di situ disebut dalam hadis awwalu ma yuqda bainan nas yaumal qiyamah fid dima. Urusan yang paling pertama didakwa oleh Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan kehidupan manusia di hari kiamat adalah fid dima, dalam urusan darah. Jadi kan kalau di dalam ibadah itu sholat, karena ada hadis awwalu ma yuhasabu bihil abdu as-sholah, ya, urusan ibadah mah yang paling pertama di sidang, nanti di akhirat itu urusan sholat. Tetapi kalau urusan yang berkaitan dengan sesama manusia, itu urusan darah. Paling pertama dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada hadis lain juga diriwayatkan oleh An-Nasa'i, awwalu ma yuhasabu bihil abdu as-shalah. Yang paling pertama dihisab dari manusia oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat yang berkaitan dengan ibadah itu sholat. Dan yang berkaitan dengan hubungan sesama manusia urusan darah. Apa yang dimaksud dengan urusan darah? Gangguan darah. Jika bisa saja kalau di dalam kehidupan dunia melepas orang yang berbuat dosa itu. Apalagi Indonesia kan belum berlaku ya hukum qisas, kecuali bagi yang pembunuhan dengan sengaja. Jadi bisa saja di dalam urusan dosa sesama manusia terbebas dari hukuman dunia, tetapi kalau di akhirat justru itu yang paling pertama. Ya, kalau urusan ibadah, kalau sholatnya bagus, maka insya Allah yang lain-lain akan relatif bagus. Cuman tentu saja yang dimaksud dengan bagus di situ bukan hanya urusan ritual, tetapi juga manifestasi dari ibadah sholat. Itu makanya disebut di situ yang paling pertama dihisab. Dalam hadis lain itu dikatakan idza soluhat sairu amalik. Apabila baik sholatnya, maka relatif bagus amal yang lain. Demikian pula awwalu ma yuqda bainan nas fid dima, urusan manusia itu yang berkaitan dengan darah.
Bahkan di dalam hadis riwayat Ahmad dan Bukhari, Rasul bersabda, la yazalul mu'min fi pushatin fi dinihi malam yusib daman haraman. Seorang mukmin akan merasa longgar, tentram, dan ringan dalam menjalankan agama selama ia tidak terkena dosa meneteskan darah orang lain. Jadi memang urusan darah ini untuk menyelamatkan sesama itu harus kita pikirkan. Seperti sekarang umpamanya musim wabah corona, kita tidak hanya memikirkan diri sendiri, tapi juga harus memikirkan pihak lain. Kira-kira kalau gangguan atau kalau kita pergi tidak mengganggu pihak lain, karena kita merasa sehat, umpamanya, karena kita merasa gagah, tidak ada gangguan apa-apa, lalu kurang hormat pada hak orang lain, pada kawan kita, teman kita, tetangga kita, atau keluarga kita, sehingga apabila terkena mereka berbahaya. Karena sekarang ini kan ada OTG ya, orang tanpa gejala, jadi dia mah sehat, jaguar ringkas. Seperti diceritakan di Bogor itu kan, suami atau ayah karena kerjanya di Jakarta bolak-balik ke Bogor sehat-sehat saja, tapi ternyata istri dan anaknya, dua anaknya terkena gara-gara tidak langsung pakaiannya dibuka dan dicuci, ketularan. Jadi oleh karena itu kita menjaga kesehatan, urusan kemaslahatan umat itu juga merupakan tanggung jawab kita. Dan di dalam kehidupan sehari-hari kan kadang-kadang kita kurang hormat hak orang lain. Ya, seperti buang sampah kepada orang lain. Walaupun konon ada banjir itu dijadikan alat ya, dijadikan perusahaan, jadi sudah disiapkan aja dia senang untuk banjir itu karena dapat sumbangan, walaupun ada hal yang demikian. Tapi tentu saja orang kalau ingin tentram itu harus terbebas dari tanggung jawab ke sesama. Jadi menyelamatkan diri itu harus disertai dengan menyelamatkan sesama. Dan hadis tadi, la yajalul mu'min fi pushatin min dinihi malam yusib daman haraman, berisyarat bahwa melukai sesama manusia itu akan mendatangkan kesulitan dalam menjalankan agama. Dan dalam riwayat Abu Dawud dan Nasai juga diterangkan Rasulullah SAW dengan nada doa ya, kullu dzanbin asallahu ayyagfirahu musyrikan au mu'minun qatala mu'minan muta'ammidan. Segala dosa mudah-mudahan Allah bisa mengampuni, kecuali kalau dia mati musyrik atau mukmin yang membunuh atau menyiksa atau membahayakan pihak lain. Mukmin qatala mu'minan muta'ammidan. Jadi oleh Rasul tidak didoakan untuk diampuni oleh Allah. Ini dosa musyrik dan dosa membunuh. Jadi dalam hadis ini Rasul itu seperti berdoa agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa mukmin, kecuali musyrik dan membunuh. Artinya beliau tidak mendoakan ampunan bagi pembunuh dan si musyrik mah. Jadi betapa berat dosa musyrik dan dosa pembunuhan itu. Nah, jadi jamaah rahimakumullah, hadis yang kita bicarakan 3 kali pertemuan ini adalah manusia yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi abgodun nas ilallah salasah mulhidun fil haram wa mubtagin fil islam sunnah jahiliyah wa mubdamimri'in bogori hak damahu. Oleh karena itu tanggung jawab kita supaya tidak maka harus mempunyai hanif. Yang kedua, jauhi kebiasaan jahiliyah karena sudah ada Islam, sudah datang. Yang ketiga, bebaskan diri dari perbuatan dosa sesama. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan kepada kita sehingga kita terbebas dari dosa yang sangat dimurkai itu. Terima kasih. Ghafarallahu li wa lakum. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.